Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nur Haidar Herman Penta dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Sejarah 2020. Di sini saya akan menjelaskan gambaran masalah kerajaan sendiri dari dulu hingga sekarang untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah lokal. Berikut penjelasan saya. Kerajaan Segeri berasal dari bahasa Bugis yaitu Segeri dan dalam bahasa sehari-hari yang berarti tegas, menegaskan, dan menggertak. Kerajaan Segeri berada di Desa Bonto Matekne, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun latar belakang terjadinya peristiwa pertumpahan darah atau perang di daerah ini pada masa lampau, di mana daerah ini menjadi tempat bertemunya dua orang atau dua kelompok yang sama-sama mempertaruhkan siri atau harga dirinya, yang terbalaskan setelah pertumpahan darah terjadi sebagai tumbalnya. Bergeser ke bukti fisik yang ada, yakni bola arjang. Bola arjang dipimpin oleh seorang bisu atau biasa disebut dengan Huang Matoa. Beliau merupakan pemimpin atau pemangku adat ritual sejarah kebudayaan yang ada, yakni Mapalili. Mapalili adalah ritual kebudayaan yang dilakukan sebelum menanam padi. Adapun bukti fisik benda, yakni benda-benda pusaka yang dipercaya diturunkan oleh dewata ke muka bumi ini. Sejarah kekarengan di Segeri pada awalnya meliputi 36 kampung perintah oleh masing-masing kepala kampung bergelar Matua, Galarang, Sulewetan, dan Jenang, yang kemudian dipimpin oleh seorang Karaeng, 3 orang bergelar Galarang, dan 28 orang bergelar Matua, 3 Jenang. Dahulu, Karaeng Segeri dibantu oleh seorang petugas yang disebut Sulewatang. Akan tetapi, jabatan itu sudah agak lama terlowong dan tidak lagi diisi karena tidak lagi diperlukan. Kekaraengan Segeri sudah berdiri lama menurut riwayat seorang kemanakan anak dari saudara perempuannya, Raja Goa yang bernama Iman Riwagau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tuni Palanga Raja Goa 10 menjadi Karaeng di Segeri pada tahun 1546 sampai 1565. Raja Goa ini menaklukkan kerajaan Siang. Karaeng Segeri yang termasuk itu juga yang pertama-tama diangkat oleh rakyat Tanete menjadi raja di Tanete. Pada waktu itu masih dinamai Kerajaan Agang Nyonjo. Raja Tanete tersebut lazim disebut Datu Golae menurut nama sebuah kampung yang bernama Golae terletak dalam Kerajaan Segeri. Kekaraengan Segeri terdiri dari 33 kampung. Dalam upacara-upacara adat Segeri, maka Matoa Segeri yang memegang peranan penting lebih daripada teman-teman sejawatnya. Menurut riwayat, dahulu Segeri diperintah oleh seorang raja. Kini Segeri merupakan persekutuan hukum yang dikepalai oleh seorang Matoa. Maka Karaeng Segeri latan risesu Arung Pancanya dengan bantuan dari adat Tuan Sidenreng, Arung Beru, dan Datu Tanete memberi pukulan yang hebat kepada Raja Bone. 6 tahun kemudian, termasuk Segeri jatuh ke dalam tangan orang-orang Bone. Beberapa tahun kemudian, sewaktu orang Inggris pada tahun 1814 mengambil alih pemerintahan Belanda, Inggris dapat mengusir orang-orang Bone dari daerah-daerah tersebut. Akan tetapi, dalam tahun 1815, sewaktu tentara Inggris meninggalkan daerah-daerah itu, orang-orang Bone kembali lagi menguasai daerah tersebut. Mereka itu dibantu oleh Datu Tanete yang dengan kekuatan 3.000 orang menyerbu masuk dan menguasai daerah-daerah itu sampai Maros. Tak lama kemudian, orang Inggris dengan bantuan dari Laskar Goa mengusir orang-orang Tanete sampai ke Pangkajene dan Lakbaka. Inggris bersama Laskar Goa tidak dapat memukul mundur orang-orang Tanete lebih jauh. Sementara itu, Bone dengan Laskar yang kuat menyerbu Maros dan mengusir orang-orang Goa yang berkedudukan di Maros. Pada tahun 1816, tentara Inggris mengusir orang-orang Bone dari daerah Maros. Namun pada tahun itu juga, Belanda mengambil alih pemerintahan Inggris di Sulawesi. Belanda mengusir orang-orang Tanete dari Lakbakan dan Pangkajene, tetapi hasilnya tidak berarti. Nanti pada tahun 2000, Mandalay dipisahkan dari Segeri dan dijadikan satu kecamatan tersendiri. Yang terakhir, jadi Karaeng Segeri ialah Andi Page. Kemudian beliau jadi camat Segeri. Setelah meninggal dunia, beliau digantikan oleh Andi Sah. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Semoga informasi yang saya bawakan dapat menambah wawasan untuk teman-teman sekalian.